warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Hari ini saya akan membahas di pertemuan 6 yaitu metode learning algoritma data mining. Nanti di pertemuan 6, 7 itu review. Nanti jadi saya tidak menggunakan review, tapi karena kemarin pertemuan 6 belum dibahas, jadi hari ini dibahas. Lalu di pertemuan 8 UTS, pertemuan 9 kita akan studi kasus dengan data mining, dan pertemuan 10 sampai selanjutnya itu kalian presentasi ya. Kalian buat kelompok. Konsep dan definisi machine learning. Machine learning adalah termasuk kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence, yang berkaitan dengan desain dan pengembangan algoritma untuk belajar dari data-data yang sudah ada, data-data yang lama, data historis namanya. ML adalah komputer belajar dari pengalaman. Jadi dari data-data historis kita dapat mengambil suatu kesimpulan untuk pengetahuan yang baru. Yang kedua adalah pengetahuannya bukannya mengandalkan para ahli, tapi bergantung kepada fakta sejarah. Nah, bergantung kepada historisnya tadi. Dan ini si ML ini akan membantu menemukan pola yang sebenarnya. Learning adalah peningkatan diri, pembelajaran fitur penting dari kecerdasan. Pembelajaran termasuk induksi, deduksi, analogi, dan prosedur khusus untuk mengamati dan menganalisa. Machine learning versus human learning. Beberapa perilaku machine learning dapat menantang kinerja, misalnya bermain catur. Lalu juga ML ini kadang sesuai dengan kemampuan, tetapi ia tidak dapat belajar seperti sebaik manusia. Ya, sebagus apapun robot itu pasti tidak akan menandingi ciptaan Allah. Yang ketiga adalah pembelajaran mesin belum tentu dapat diterapkan dengan cara yang benar-benar kreatif. Jadi walaupun sudah ada robot atau yang lain belum tentu dapat diterapkan ya. Yang ketiga, sistem ML tidak berlabuh dalam teori formal apapun. Jadi ML ini bukan hanya teori tapi harus dipraktekkan. Itu akan mengundang kejelasan bahwa sistem tersebut berhasil atau gagal. Keberhasilan ini berkaitan dengan manipulasi simbol, informasi numerik. Jadi kalau misalkan ML itu berhasil, maka akan menemukan pola yang baru dan informasi yang baru. Metode machine learning ada 3, ada supervised, ada reinforcement, dan unsupervised. Supervised itu ada classification banyak sekali yang kemarin sudah disebutkan, ada regression juga banyak. Lalu reinforcement juga ada banyak, dan clustering ada banyak juga, kalian harus bisa membedakan, dan association pun ada banyak. Ini bisa dipelajari satu persatu atau nanti bisa kalian coba ketika kalian presentasi di pertemuan 10, boleh memilih salah satu metode. Metode learning algoritma data mining ini tuh ada 3 ya, supervised, unsupervised, dan semi supervised. Ini di tengah-tengah itu namanya association based learning. Yang pertama yaitu supervised learning. Supervised dari kata-katanya itu sudah ketahuan, yaitu dengan guru, memiliki target, lalu juga sebagian besar algoritma data mining adalah supervised learning. Contohnya dapat diestimasi, prediksi, dan klasifikasi. Itu supervised learning. Algoritma ini adalah algoritmanya berdasarkan nilai dari target yang terasosiasi dengan nilai dari prediktor. Itu algoritma supervised learning. Dataset dengan kelas. Nah, ini ada atribut, ada 1 2 3 4 5 atribut. Lalu ada 1 2 3 4 atribut maksudnya, lalu ada kelas, label atau target. Apakah setosa atau versi color itu bisa ditentukan dari keempat atribut ini. Nah, ini nominal, ini numerik ya. Kalau nominal itu bisa berupa huruf, numerik hanya angka. Unsupervised ini yang kedua. Mencari pola dari semua variabel atribut.
Variabel atribut ini adalah yang menjadi target jika tidak ditentukan. Itu unsupervised. Kalau tadi kan ditentukan ya. Lalu yang ketiga adalah algoritma clustering. Itu termasuk algoritma unsupervised. Nah, ini dataset tanpa kelas. Ada atribut, ada 4, sama dengan yang tadi. Hanya yang tadi ada kelasnya. Kalau ini tanpa kelas, kan unsupervised. Semi-supervised learning. Semi-supervised learning adalah metode yang menggunakan data dengan label dan tidak berlabel. Data yang memiliki kelas digunakan untuk membentuk model, tanpa label digunakan untuk membuat batasan antar kelas. Jadi supervised ini tidak dengan label ataupun dengan label. Jadi boleh pilih salah satu ya. Penggambarannya seperti ini. Kalau yang plus ini positive example, minus itu negatif example, dan unlabeled example. Proses data mining yang pertama yaitu ada himpunan data. Jadi ada datanya banyak, lalu diolah dengan data mining sesuai karakter data. Ada estimation, prediction, classification, clustering, dan association. Kalau yang tadi himpunan data itu dilakukan pre-processing sebelum diolah menggunakan data mining. Bagaimana cara pre-processingnya? Yaitu dengan data cleaning, integration, lalu reduction, dan transformation. Setelah itu, setelah diolah dengan data mining, dia akan menghasilkan suatu pengetahuan, suatu pola, model, rumus, tree, rule, ataupun cluster yang dapat bermanfaat untuk dalam ruang lingkup bisnis bisa ataupun yang lain. Algoritma data mining yang pertama estimation, itu bisa menggunakan linear regression, neural network, SVM, atau yang disebut dengan support vector mesin dan lain-lain. Lalu yang kedua prediction atau forecasting, peramalan, sama juga menggunakan yang tadi metodenya. Classification bisa Naive Bayes, Canyer-Snitboard, C4.5, atau disebutnya ini decision tree, ID tree, CART, linear discriminant analysis, dan logistic regression, dan lain-lain. Lalu ada juga clustering, ada K-means, K-medoid, self-organizing map, SOM, Fuzzy-Chi-means, dan lain-lain. Yang terakhir adalah association, ada FP growth, a priori, coefficient of relation, dan Chi-square, dan lain-lain. Jangan terbalik-balik metode yang tadi ya. Algoritma klasifikasi. Menurut Han 2006, klasifikasi ini adalah proses penemuan model atau pola atau fungsi yang membedakan kelas atau konsep yang bertujuan bisa digunakan untuk prediksi. Itu adalah klasifikasi. Terdiri dari 4 komponen menurut Gorunescu 2011, yaitu kelas, predictor, training dataset, dan testing dataset. Algoritma klasifikasi 2. Kelas variabel dependen ini adalah tidak bebas ya. Kalau independen ini bebas, yang berupa kategorikal yang presentasikan label yang terdapat pada objek. Jadi variabel dependen ini punya label. Contohnya resiko penyakit jantung, resiko kredit, customer loyalty, dan jenis gempa. Itu contohnya klasifikasi. Contoh klasifikasi 3, kalau tadi dependen, sekarang independen yang bebas oleh atribut. Kalau tadi oleh label, kalau ini oleh atribut. Contohnya outlook, temperatur, humidity, dan wine merupakan variabel untuk kelas play. Klasifikasi yang keempat ada training dataset. Ini berisi nilai dari kedua komponen di atas untuk menentukan kelas yang cocok berdasarkan prediktor. Tadi di training sudah, lalu diuji atau testing berisi data baru yang sudah tadi di training, lalu akan diklasifikasikan oleh model yang sudah dibuat. Lalu ada klasifikasi 5. Hal-hal yang berhubungan dengan klasifikasi adalah yang pertama peramalan, ini jadi dapat meramalkan ya. Yang kedua dapat juga menggolongkan datanya ke dalam, misalkan data customer yang loyalty atau bukan. Kalau peramalan contohnya bisa meramalkan kelulusan mahasiswa berdasarkan IPK, pekerjaan, dan lain-lain.
Algoritma klasifikasi 6. Aplikasi umumnya adalah contoh persetujuan kredit. Nah, itu bisa dilihat dari data-datanya, lalu target marketing, lalu diagnosa medis, dan analisis keefektifan tindakan. Nah, ini bisa menggunakan klasifikasi contoh-contoh judul ini. Algoritma decision tree. Algoritma dasarnya disebut a greedy algorithm. Tree ini dibangun secara top down rekursif, lalu semua training adalah root atau akar. Ya, memang kalian kalau belajar di mata kuliah struktur data itu ada akar, lalu ada anak-anaknya bersifat kategoris. Lalu contohnya skala rekursif berdasarkan atribut yang dipilih, dan atribut uji dipilih berdasarkan ukuran heuristik, misalnya perolehan informasi, rasio gen, dan indeks. Jadi kalau untuk pengujian dia harus dihitung tingkat kematangannya dahulu. Tahapan algoritma decision tree atau ID tree. Siapkan data training, tadi data training yang banyak ya, pilih atribut sebagai akar, atributnya apa saja. Lalu buat cabang untuk tiap-tiap nilai dan ulangi proses untuk setiap cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Itu langkah-langkah untuk menggunakan decision tree atau ID tree. Neural network ini adalah jaringan saraf tiruan, yaitu meniru fungsi belajar otak manusia. Nah, teknologi yang sekarang sudah sekeren itu ya, jadi otak manusia ditiru. Misalkan ada robot bisa menghitung, lalu robot di pabrik-pabrik itu kan bisa menghitung. Ini contohnya jaringan saraf di manusia, lalu dibuat pekerjaannya, kinerjanya, langkah-langkahnya seperti ini. Ada bobot, ada fungsi aktivasi, ada output. Outputnya berupa bobot lagi. Analisis cluster. Yang pertama adalah cluster ini adalah kumpulan objek data serupa dalam kelompok yang sama, seperti perumahan ya, kelompoknya sama. Itu kalau serupa. Berbeda dengan objek dalam kelompok lain, tapi banyak cluster bisa juga berbeda. Cluster analysis, contohnya clustering dan segmentasi data. Ini dapat menemukan kesamaan antara data sesuai dengan karakteristiknya. Lalu yang ketiga adalah unsupervised learning. Tidak ada kelas yang telah ditentukan. Contohnya learning by observation versus learning by example supervised. Yang terakhir adalah typical application, alat untuk berdiri sendiri untuk mendapatkan wawasan, juga langkah pre-processing. K-means, nah ini sering digunakan juga nih dalam skripsi ataupun TA. Diberikan implementasinya dalam 4 langkah. Yang pertama di partisi objeknya menjadi himpunan bagian non-empty. Lalu hitung titik seed dari centroid dari cluster dari partisi. Setelah itu tetapkan setiap objek ke cluster dengan titik benih terdekat dan kembali ke langkah 2, dan seterusnya akan berhenti ketika tugas tidak berubah. Itu langkah-langkah dalam menghitung algoritma K-means. Ini contoh K-means clustering. Ada hitam, lalu K-nya sama dengan 2, lalu ada merah-merah. Setelah itu update the cluster centroids, di-update menjadi ada yang biru, lalu birunya terpisah, di partition, repeat until no change, lalu ini dia birunya masih tergabung ya. Setelah itu baru birunya terpisah. Tahapan algoritma K-means. Nah, ini tahapannya silakan dibaca. Pilih jumlah klaster, jadi ada klasternya juga. Lalu diinisialisasi, karena inisialisasi ini sangat penting. Kalau tidak dideklarasi atau inisialisasi, dia tidak akan dikenal. Yang ketiga adalah tempatkan setiap data objek ke klaster terdekat. Itu K-means. Ini rumusnya, cari Euclidean. Lalu yang keempat, hitung kembali pusat klaster. Lalu yang kelima adalah tugaskan lagi setiap objek dengan memakai pusat klaster yang sama. Jika sudah tidak berubah, maka klasternya selesai. Atau kembali ke langkah 3 sampai pusat klaster tidak berubah lagi yang signifikan. Yang ketiga adalah asosiasi. Asosiasi ini ada namanya frequent pattern,
membuat pola, lalu pertama kali diusulkan oleh Agrawal, Imielinski dan suami. Lalu yang ketiga adalah, mohon maaf saya batuk, motivation, menemukan keteraturan yang melekat dalam data. Contohnya adalah produk apa yang sering dibeli. Nah, ini asosiasi adalah menemukan keterhubungan. Yang kedua adalah apa pembelian selanjutnya setelah membeli PC, lalu jenis DNA yang sensitif terhadap obat baru. Ini yang kemarin ya, pertemuan kemarin yang saya ajarkan. Bisakah kita secara otomatis mengklasifikasikan dokumen web? Dan yang terakhir adalah application. Ada analisis data keranjang, pemasaran silang, desain katalog, analisis kampanye penjualan, dan analisis log web. Nah, basic konsep ada association rules. Seperti ini, item bulk yang sudah dibeli ada beer nuts diaper, beer coffee diaper. Kira-kira mana nih yang berhubungan dan yang tengah-tengah mana? Customer buy beer ini yang warna kuning, lalu customer buys both keduanya, lalu customer buy diaper saja. Jadi ini menggunakan irisan ya. Ada menggunakan gabungan, lalu ada juga menggunakan irisan. Digambar seperti ini. Yang membeli bir lalu kemudian membeli diaper sebanyak 60% dan 100%. Lalu yang membeli diaper kemudian membeli bir sebanyak 60% dan 75%. Nah, ini semua association rules. Jadi makanya kenapa kalian kalau misalkan sering membeli baju, ada juga penawaran sepatu di bawahnya ya. Itu akan berhubungan namanya association. Demikian penjelasan dari saya. Ini latihan soal, silahkan dikerjakan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Semoga apa yang saya jelaskan hari ini dapat bermanfaat. Nanti kalau misalkan kurang jelas memang kita harus praktek ya di pertemuan 9. Insya Allah nanti praktek dengan software Rapid Miner. Tolong diinstal sebelum di pertemuan 9. Jika ada yang belum dapat dipahami silahkan dijapri, ditanyakan langsung ke saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.